Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jadi, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bias. Jadi, transistor NPN terbias ya menggunakan tegangan bias pada junction emitor basis. Sekarang akan kita bahas pada junction basis kolektor. Jadi, kalau kita lihat di sini, junction basis kolektornya di ini. Nah, ini JC-nya, junction basis dan kolektor. JC atau junction kolektor saja nggak ada masalah. Oke, kita lihat dulu tegangannya ya. Yang VCC ini, tegangan yang membiasnya yaitu plusnya tersambung dengan kolektor yang notabene semikonduktor tipe N, dan minus VCC ini tersambung dengan basis yang notabene dia semikonduktor tipe P. Langsung saja ke poin yang pertama. Due to the reverse bias, a large number of free electron in the right side on N region collector dalam hal ini experience an attractive force from the positive terminal of the battery. Jadi dikarenakan reverse bias, free electron dalam jumlah besar pada kolektor atau pada kolektor yang notabene dia semikonduktor tipe N akan mengalami gaya tarik menarik. Nah, gaya tarik menarik dari mana dia gaya tarik menariknya? Dia dari terminal positifnya baterai atau dia disebabkan oleh terminal positifnya baterai. Jadi untuk kolektor ini semikonduktor tipe N kan ya, di dalamnya ada semikonduktor tipe N, dia tersambung dengan positifnya baterai. Kalau elektron yang notabene dia negatif tersambung dengan positifnya baterai, maka dia akan saling tarik menarik. Plus ketemu dengan minus, dia akan saling tarik menarik. Akibatnya apa? Elektronnya akan menjauhi junction. Elektronnya akan menjauhi junction, akan ke sini ke kanan. Malah dia mendekati apa? Mendekati terminal plusnya baterai. Karena dia saling tarik menarik. Nah, ditarik, bukan didorong, tetapi ditarik. Oleh karena itu, the free electron move away from the junction and flow toward the positive terminal of the battery. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan barusan, elektron bebasnya akan menjauhi junction, Junctionnya ada di sini ya, akan semakin jauh. Dan dia mendekati atau mengalir ke positifnya baterai. As result, large number of neutral collector atom loses electrons and become positive ion. Jadi sebagai akibatnya apa itu atom-atom netral kolektor akan kehilangan elektron, dan akibatnya apa? Dia akan menjadi ion positif. Jadi atom-atom netral yang ada di kolektor akan kehilangan elektron. Jadi atau atom-atom yang ada di semikonduktor tipe N ini akan kehilangan elektron, sehingga apa? Kalau dia kehilangan elektron, maka atom netral tersebut akan menjadi ion positif. Nah, kalau dilihat di sini pada gambar ini, untuk video sebelumnya pada saat unbiased atau tanpa tegangan bias, jumlah dalam satu baris ya, jumlah ion positif cuma ada 2. Nah, sekarang ada 3 jumlah ion positifnya. Jadi jumlah ion positif pada junction ini akan bertambah dikarenakan apa? Dikarenakan atom yang netral dari kolektor ini menjadi ion positif. Atom yang netral pada kolektor ini menjadi ion positif karena elektronnya tertarik pada terminal positifnya baterai. Jadi seperti itu. Jadi elektron-elektronnya atau free elektronnya akan mendekati plusnya baterai.
Selanjutnya, on the other hand, holes in the P region experience an attractive force from the negative terminal of the battery. Nah, di sisi lain, holes yang ada di daerah P atau daerah basis akan mengalami juga sama, dia akan mengalami tarik-menarik dengan apa? Dengan terminal negatifnya baterai. Jadi ditarik ke sini, hole-nya masuk ke sini, ditarik ke sini hole-nya. Ditarik ke sini. Oleh karena itu, the holes move away from the junction. Hole-nya akan menjauhi junction. Hole-nya akan menjauhi junction semua. And flow toward the negative terminal of the battery. Dan mengarah ke terminal negatifnya baterai. Ke sini ya, ini kan terhubung dengan terminal negatifnya baterai. Yang kita bahas sekarang ini. Kalau yang ini sudah pada video sebelumnya. As result, large number of neutral base atom gains electron and become negative ion. Jadi sebagai hasilnya, sebagai akibatnya, atom-atom netral pada basis dalam jumlah besar ini ya catatannya. Atom-atom netral pada basis akan mendapatkan elektron. Jadi atom netral pada basis, netral ya awalnya, mendapatkan elektron. Apa jadinya kalau netral dia mendapatkan elektron? Maka dia akan menjadi ion negatif. Ini ion negatif. Jadi ion negatif pada daerah depletion layer ini akan semakin membesar. Jadi ini ya batasannya ya. Depletionnya lebarnya seperti ini. Bukan yang tertulis di sini, tetapi yang ada di sini. Dari sini ke sini itu depletion layernya. Jadi ion-ion negatifnya semakin banyak pada junction. Nah, dia apa itu namanya? Atom netral yang ada di basis ini mendapatkan elektron dari mana? Dia mendapatkan elektron dari dari daerah emitor, dari sini. Elektronnya kan menembus basis, menembus junction ini, sehingga elektronnya bisa menembus ke sini dan masuk pada daerah basis. Nah, masuk pada daerah basis. Nah, sehingga atom yang netral, dia mendapatkan elektron, dia akan menjadi ion negatif. Nah, kalau pada video yang unbiased, jumlah ion negatifnya kan cuma 4, 1, 2, 3, 4, satu baris ya, 4. Sekarang menjadi 5. Nah, ini sebagai gambaran saja, bukan sebagai patokan ya, sebagai gambaran saja, bahwasannya jumlah ion negatifnya pada depletion layer di daerah kolektor, dia bertambah. Jumlah ion negatifnya bertambah, jumlah ion positifnya juga bertambah. Karena apa? Karena dia reverse. Nah, ini kan semakin lebar depletion layernya di daerah ini. Selanjutnya, thus the width of depletion region increase at the base collector junction. Nah, demikian maka depletion regionnya, daerah deplesinya akan meningkat, akan membesar, akan melebar pada junction basis kolektor. In other words, the number of positive and negative ion increase at the base collector junction. Jadi dengan kata lain, jumlah ion positif dan ion negatifnya pada junction basis kolektor ini akan bertambah. Berbeda dengan yang junction basis emitor atau JE tadi, justru jumlah ion negatif dan positifnya berkurang menjadi sedikit. Nah, maka depletion layernya akan menyempit. Nah, untuk yang junction kolektor sama basis ini, justru depletion layernya akan melebar dan jumlah ion positif dan negatifnya akan bertambah karena reverse bias tadi ya, karena reverse ini forward. Jadi itu bedanya. Selanjutnya kolektor base current. Kolektor base emitter current ini arus kolektor, basis, dan emitor. Ayo kita bahas di sini. The free electron that are flowing from emitter to base due to forward bias will combine with the holes in the base. Nah, jadi elektron bebas yang mengalir dari emitor ke basis tadi kan ya, pada saat kita bias
bias di emitor dan basisnya menggunakan VEE tadi, ada VEE atau VBE, biasanya umum juga dinamakan VBE, maka elektron bebas akan mengalir dari emitor ke basis. Will combine with the holes in the base, dan akan menyatu dengan hole yang ada pada basis. Dia akan menyatu dengan hole yang ada basis. Nah, ini gambarannya di sini sebelah kanan ini. Nah, ini free elektron ya mengalir, ini yang putih-putih ini mengalir. Nah, holesnya yang hijau ini, holesnya yang hijau. Nah, dia akan menyatu dengan hole. Nah, dan free elektronnya akan di sini masuk ke sini. Nah, dia akan ditarik oleh positifnya baterai di sini, VEE tadi. Jadi sebagian kecil akan menyatu dengan hole dan ditarik oleh positifnya baterai di sini. However, the base is very thin and lightly doped. Nah, bagaimanapun juga basis ini sangat tipis ya, sangat kecil, sangat tipis, dan didoping dengan dosis yang sedikit atau dosis yang kecil. Jadi lapisannya kecil, perbandingannya yaitu 1:150. Kalau basis 1 cm, maka keseluruhan transistor areanya itu 150 cm. Itu 1:150. Sangat kecil sekali basis. So, only small percentage of emitter free electron combine with the holes in the base region. Sehingga hanya sedikit sekali free elektron atau elektron bebas yang akan menyatu dengan holes pada daerah basis ini. Cuma sedikit free elektron yang menyatu dengan holes di daerah basis ini, cuma sedikit, karena di samping lapisannya kecil atau tipis. Nah, yang kedua dia dopingnya kecil, dopingnya sedikit. Nah, apa selanjutnya? The remaining large number of the free electron will across the base region and reach the collector region. Nah, sisanya elektron bebas yang banyak sekali ini akan melewati, jadi melewati atau menembus daerah basis dan mencapai daerah kolektor ini. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya. Nah, ini mencapai daerah kolektor, ini basis, ini emitor. Jadi free elektronnya akan nembus daerah basis dan menuju daerah kolektor. This due to the positive supply voltage applied to the collector. Hal ini dikarenakan suplai positif atau positifnya baterai pada kolektor. Dia akan menarik free elektron yang ada di emitor. Jadi elektron-elektron bebas yang mengalir dari emitor ke basis akan juga ditarik oleh kolektor disebabkan oleh plusnya baterai yang tersambung dengan kolektor. Hence free electron flow from the emitter to collector, sehingga elektron bebas akan mengalir dari emitor ke kolektor ini ya, yang putih-putih ini banyak sekali ya. Yang basis cuma sedikit, mengalirnya cuma sedikit sekali di sini, yang banyak justru ada di daerah kolektor. At collector, both the emitter free electron and collector free electron produce current by flowing toward the positive terminal of the battery. Jadi pada kolektor, baik itu elektron bebasnya yang berasal dari emitor dan elektron bebasnya kolektor itu sendiri akan menghasilkan arus yang mengalir ke terminal positifnya baterai. Nah, ini akan jadi free elektron dari sini dan ini yang ada di sini akan mengalir ke sini, ke plusnya baterai. Jadi akumulasi lah, free elektron yang ada di emitor dan free elektron yang ada di kolektor itu sendiri akan mengalir ke plusnya baterai. Jadi akumulasi free elektron dari emitor dan kolektor. Therefore, oleh karena itu, an amplified current is produced at output. Oleh karena itu, penguatan arus atau arus yang dikuatkan, atau lebih tepatnya penguatan arus itu terjadi pada output, akan dihasilkan pada outputnya penguatan arus.
In NPN transistor, pada transistor NPN, the electric current is majority conducted by free electron. Pada transistor NPN, arus listrik akan dibawa atau akan dialirkan oleh free electron. Jadi arus listrik akan dialirkan oleh elektron pada transistor NPN ya, pada transistor NPN. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita sudah bahas untuk transistor NPN ini, baik itu yang unbiased tanpa tegangan bias dan yang bias dengan tegangan bias. Masing-masing di junctionnya sudah dibahas ya, satu persatu. Selanjutnya akan kita bahas tentang transistor PNP. Nah, pasangannya ini transistor PNP, baik itu yang bias dan unbiased sama. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih banyak.